Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Bustanul Ahbar di Fadilah Asy-Syaikh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, Mukhtasar Nailul Awtar. Lil Imam Asy-Syaukani, syarah daripada kitab Al-Muntaqa yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Kita akan membahas hadis yang berbicara membahas tentang penjelasan salat asar itu adalah dinamakan salat wusta, salat pertengahan. Tapi ada juga dalam hadis ini asar bukan salat al-wusta. Nanti kita akan bahas ya. Jadi dalam hadis ada yang mengatakan salat asar itu al-wusta, ada juga yang mengatakan salat asar bukan al-wusta. Salat wusta itu adalah salat pertengahan. Hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta. Jagalah salat yang 5 waktu, terutama yang disebut al-wusta. Nah, ini yang jadi beda pendapat, nanti kita lihat semuanya ya. Cuman banyak disebutkan bahwa al-wusta adalah salat asar. Seperti yang kita pernah bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa salat satu dengan salat yang berikutnya dan yang berikutnya itu nyambung terus. Waktunya nyambung kecuali antara salat subuh dengan salat zuhur, itu putus waktunya. Kalau kita bikin ilustrasi jari ini seperti halnya waktu salat adalah umpama seperti ini. Ini adalah salat zuhur. Nih, yang kecil ini zuhur. Zuhur, asar nyambung ya. Zuhur, asar nyambung. Kemudian asar ke maghrib nyambung nih. Maghrib ke isya nyambung juga. Cuman dia tidak panjang. Tapi isya ke subuh nyambung tapi panjang nih. Isya ke subuh nyambung tapi panjang. Subuh ke zuhur putus di sini. Di sini putus. Jadi bisa dikatakan adalah salat zuhur adalah salat yang pertama kali dikerjakan di siang hari. Ini ketika matahari terbit itu salat zuhur. Dan salat yang pertama kali dikerjakan setelah matahari terbenam adalah salat maghrib. Ya kan ya? Dan salat sebelum matahari terbit di akhir malam adalah salat subuh. Salat pertama kali di siang hari zuhur, salat di awal malam adalah maghrib, dan salat di akhir malam adalah subuh. Nah, antara siang dan malam
Kalau kita katakan tadi pertama awal siang itu adalah zuhur. Awal malam adalah maghrib. Jadi antara zuhur dengan maghrib di situ ada pertengahan. Apa tengah-tengahnya? Salat asar. Karena asar ini di ujung sore. Tapi belum sebelum matahari terbenam. Jauh masih ya. Sedangkan maghrib di awal malam, subuh di akhir malam. Karena kalau kita bagikan gini ya, salat itu kan 5 waktu ya, 5 waktu. Dari 5 waktu ini terbagi 2, ada salat malam, ada salat siang. Nah, salat malam itu adalah maghrib, isya, dan subuh. Maghrib di awal malam, subuh di akhir malam, sedangkan isya di tengah. Ini di malam semuanya. Kemudian salat zuhur bukan dikerjakan di awal siang, bukan di awal pagi, tapi di tengah-tengah siang. Ya. Kemudian maghrib di awal malam. Nah, di antara zuhur dengan maghrib itu ada salat asar. Banyak sekali yang menunjukkan dalil tentang bahwa salat asar itu adalah disebut al-wusta, salat pertengahan. Yang pernah kita bahas bahwa salat asar itu waktunya adalah alang-alang tanggung. Tahu alang-alang tanggung ya? Artinya ya alang-alang tanggung. Alang-alang tanggung. Waktunya itu agak susah untuk dikerjakan. Lihati saja kebanyakan salat berjamaah yang paling sedikit jamaahnya itu adalah salat subuh. Salat asar dan subuh. Tapi yang paling sedikit itu asar. Kalau subuh ini terkadang banyak. Banyak. Apalagi sekarang banyak ada kegiatan yang namanya gerakan subuh. Gerakan subuh. Coba lihat gerakan subuh hari Minggu itu banyak itu ya di kota-kota itu. Subuh Ramadan juga banyak. Subuh Ramadan banyak yang sholat. Tapi asar dikit. Terutama para tukang-tukang kerja itu agak ribet, berhenti umpama jam 5. Asarnya jam 4. Waktunya alang-alang tanggung tadi itu. Alang-alang tanggung. Pegawai juga begitu. Pulang umpama jam 3. Ya kan ya, sampai di rumah asar badan kecapean. Mengantuk dan sebagainya. Itu terkadang alang-alang tanggung tadi itu. Makanya disebut al-wusta yang berat tadi ya, pertengahan. Baik, kita sebutkan dalil-dalilnya. An Aliin, daripada Sayyidina Ali, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaumal Ahzabi, pada saat peperangan Ahzab. Pada saat peperangan Ahzab, yang terkumpul seluruh kaum musyrikin, orang Yahudi, orang musyrikin bersatu mereka untuk menyerang kota Madinah. Tapi saat itu Salman Al-Farisi memberikan saran untuk membuat paret. Makanya surah perang Ahzab ini juga disebut namanya perang Khandaq, perang paret. Jadi di Madinah itu dibikin paret, bukan paret air ya, tapi kayak semacam paret besar. Artinya kalau musuh menyerang, mereka itu tidak bisa masuk ke kota Madinah. Satu-satunya jalan adalah mereka harus terjun ke dalam paret itu. Gorong-gorong lah bahasa kitanya ya. Tapi kalau gorong-gorong tertutupnya ini terbuka. Paret besar, paret lah. Ya paret besar, Khandaq paret. Paret besar. Jadi kalaupun kuda mau loncat itu nggak bisa loncat karena besaran. Kemudian kalau seandainya kudanya jatuh ke bawah, nggak bisa naik. Musuh juga begitu, nggak bisa naik. Jebakan itu. Nah, itu seluruh kaum musyrikin datang untuk menyerang kota Madinah. Tapi akhirnya nggak terjadi perang karena Allah mengirimkan angin puting beliung di malam hari. Pasukan kaum musyrikin kocar-kacir dengan adanya angin puting beliung tadi. Nabi kita bersabda pada saat terjadi peperangan Ahzab, pada saat perang Ahzab,
mala Allahu quburahum wa buyutahum nara kama syagaluna 'anis salatil wusta hatta ghabatis syamsu. Semoga Allah memenuhi kubur-kubur dan rumah-rumah mereka dengan api sebagaimana mereka memalingkan kami dari sembahyang wusta sehingga matahari terbenam. Nah, di sini Nabi mengatakan al-wusta sampai matahari terbenam. Berarti di sini menunjukkan adalah salat asar tadi. Sampai salat asar. Baiklah ya, seperti itu. Wali Muslim wa Ahmad wa Abi Daud, dalam riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, Nabi bersabda, syaghaluna 'an salatil wusta salatil asar. Mereka memalingkan kami dari sembahyang al-wusta, yaitu salat asar. Ini menunjukkan bahwa salat wusta itu salat asar. Wa an Ali, daripada Sayyidina Ali, qala, berkata dia, kunna narahal fajra wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya salatul asr, yakni salatul wusta. Rawahu Abdullah bin Ahmad fi musnadi abihi. Yang artinya kata Nabi, yang kata Sayyidina Ali, kami berpendapat sembahyang wusta itu adalah salat subuh. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia datang sembahyang asar, yaitu sembahyang al-wusta. Jadi Sayyidina Ali menyangka bahwa salat al-wusta itu adalah salat subuh, tapi Nabi mengatakan tidak. Yang disebut al-wusta itu adalah salat asar. Dalam riwayat Imam Ahmad, Muslim, Ibnu Majah bersumber daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, berkata dia, habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asri hatta ihmaratis syamsu aw isfarrat, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syagaluna 'an salatil wusta salatil asr ma Allahu ajwafahum wa quburahum nara aw hasyallaha ajwafahum aw hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara. Kata Abdullah bin Mas'ud, orang-orang musyrikin menahan Rasulullah SAW dari salat asar. Jadi ketika terjadi perang Ahzab itu, Nabi sampai terlambat melakukan salat asar, sehingga matahari menjadi merah atau kuning. Sudah mau dekat maghrib nih, belum juga salat asar lagi. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, mereka telah memalingkan kita dari salat al-wusta, yaitu salat asar. Ini gara-gara mereka ini kita enggak salat asar katanya. Gara-gara ada musuh, kita ini enggak salat asar tepat waktu. Ini salat wusta. Oleh karena itu semoga Allah memenuhi rumah-rumah dan kubur-kubur mereka dengan api. Atau semoga Allah mengisi rumah-rumah dan kubur-kubur mereka dengan api. Jadi Rasulullah melaknat mereka gara-gara mereka itu, Nabi dan para sahabat terlambat melaksanakan salat asar, salat al-wusta. Baik, kemudian dalam riwayat Imam Tirmidzi daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul wusta salatul asri. Yang dinamakan salat al-wusta itu kata Nabi adalah salat asar. Wa an Samrata bin Jundab radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, as-salatul wusta salatul asri. Salat wusta itu adalah salat asar. Rawi Imam Ahmad, Tirmidzi, dan hadisnya hasan, sahih. Wa fi riwayatin li Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hafizu ala salawati wa salatul wusta wa sammaha lana annaha salatul asr. Nabi kita membaca ayat firman Allah Ta'ala, jagalah salat yang 5 waktu, terutama salat al-wusta.
dan ia menamakannya sembahyang wusta itu kepada kami, kepada kita adalah salatul asar. Jadi kata Nabi, Allah menamakan salat asar itu adalah salat al-wusta. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim daripada Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu berkata dia, nazalat hadhihi al-ayah hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Hafidhu ala salawati wa salatil asr. Faqara'naha ma syaa Allah. Thumma nasakhallahu fanazal hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Faqala rajul hiya idan salatul asri. Faqala qad akhbartuka kaifa nazal wa kaifa nasakhallahu wallahu a'lam. Nah ini hadis yang mengatakan bahwa salat al-wusta bukan salat asar katanya. Nah, tapi kita lihat hadisnya ya. Daripada Bara bin Azib, beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, hafidhu ala salawati wa salatil asri. Jagalah salat yang 5 waktu, terutama salat asar. Maka kami pun membaca ayat tersebut dengan bacaan yang asal tadi ini, hafidhu ala salawati wa salatil asr. Lalu kami baca itu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menasakh. Tahu menasakh? Nasakh ini bahasa kitanya mengganti. Nasakh itu bahasa kitanya apa? Direvisi. Revisi. Direvisi lalu diganti sama Allah bacanya hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat yang 5 waktu, terutama salat al-wusta. Pada pertama ayatnya salatul asr. Maka ada seorang laki-laki berkata, hiya idan salatul asri. Kalau begitu kata orang itu yang disebut salat wusta itu adalah salat asar. Faqala, maka kemudian Barra bin Azib menjawab, qad akhbartuka kaifa nazala wa kaifa nasakhallahu. Kata Barra bin Azib, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala pertama membaca Allah menurunkan ayat hafidhu ala salawati wa salatil asr. Jagalah salat yang 5 waktu, terutama salat asar. Lalu Allah nasakh, lalu Allah revisi ayat tersebut, Allah ganti bacanya jagalah hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat yang 5 waktu, terutama salat wusta. Artinya menurut hadis di sini, menurut Bara bin Azib, yang disebut salat wusta itu bukanlah salat asar. Wallahu a'lam. Ya, jadi ada 2 pendapat. Tidak salah ya kalau ada yang mengatakan al-wusta itu bukan salat asar. Tapi kita lihat apa yang disebut salat al-wusta di sini. Cuman kebanyakan para ulama mengatakan bahwa salat al-wusta itu adalah salat asar. Walaupun mungkin ada sebagian mengatakan salat wusta itu adalah salat subuh. Cuma yang jelas Rasulullah mengatakan salat asar. Asar. Ya, biasa dalam hadis terkadang begitu. Ya. Tinggal pilih. Yang jelas pilih Rasulullah lah. Ya, begitu. Kemudian dari riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, selain Bukhari dan Imam Ibnu Majah, bersumber daripada Abu Yunus Maula Aisyah annahu qala, budaknya hamba sayanya Siti Aisyah, beliau berkata, amarat ya Aisyah an aktuba laha mushafan faqalat idza balagta hadhil ayat fa'adhinni hafidhu ala salawati was salatil wusta. Qala falamma balagtuha adantuha fa amlat alayya hafidhu ala salawati was salatil wusta was salatil asr wa qumu lillahi qanitin. Qalat Aisyah sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Yunus, budaknya Siti Aisyah, beliau berkata, sesungguhnya ia pernah berkata, Siti Aisyah pernah memerintahkan kepadaku agar aku menuliskan sebuah mushaf, sebuah Al-Quran untuknya. Lalu ia berkata, apabila engkau sampai pada ayat ini, maka beritahukanlah kepadaku, yaitu ayat yang berbunyi hafidhu ala salawati was salatil wusta.
Kemudian Abu Yunus berkata, maka tatkala aku sampai kepada ayat tersebut, aku memberitahu kepadanya, lalu Siti Aisyah mengimlakan kepadaku sebagai berikut. Jadi Siti Aisyah membacakan, aku yang nulis. Apa itu? Bacanya hafizu ala salawati was salatil wusta was salatil asar. Siti Aisyah mengatakan demikian. Hendaklah kalian memelihara salat 5 waktu, terutama salat wusta dan salat asar. Dan hendaklah kalian berdiri karena Allah dengan khusyuk. Al-Baqarah 238. Kata budaknya tadi, Abu Yunus mengatakan, begitulah aku telah mendengar dari Rasulullah. Kata Siti Aisyah ya, Siti Aisyah berkata, demikianlah itulah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud bersumber daripada Zaid bin Thabit, qala berkata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli adh-dhuhra bil hajirah wa lam yakun yusalli salatan ashaddu ala ashabi minha fa nazal hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qala in qablaha salataini wa ba'daha salataini. Kata Zaid bin Sabit, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat zuhur di tengah hari. Dan tidak ada satupun sembahyang yang sangat berat bagi para sahabat selain sembahyang salat zuhur. Jadi salat zuhurnya di tengah hari di padang pasir ibarat kata. Bagaimana capeknya, beratnya itu parah sekali ya. Nabi melaksanakan itu. Dan tidak ada satupun sembahyang sangat berat bagi pada sahabat kecuali salat zuhur itu. Lalu setelah itu turunlah ayat hafizu ala salawati wa salatil wusta. Dan Zaid berkata, sesungguhnya sebelumnya ada 2 sembahyang dan demikian pula sesudahnya. Ya. Jadi menurut Zaid bin Sabit di sini yang disebut salat wusta itu adalah salat zuhur. Karena salat zuhur sebelumnya ada 2 salat, yaitu subuh dan Aisyah. Dan sebelumnya juga ada 2 salat, yaitu asar dan maghrib. Ya biasa ya para sahabat. Cuman yang jelas adalah tadi Nabi mengatakan salat wusta adalah salat asar. Kemudian dari riwayat Imam Ahmad daripada Usamah bin Zaid fi salatil wusta qala ya zuhur. Usamah bin Zaid ini sahabat mengatakan yang dinamakan salat wusta itu adalah salat zuhur. Sahabat ini mengatakan, kata Usamah, salat wusta itu adalah salat zuhur. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli dhuhra bil hajir wa la yakunu warahu illa as-saffu was-saffani wan nasu fi qailatihim wa fi tijaratihim fa anzalallahu hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Usamah bin Zaid mengatakan tentang salat wusta itu, dia berkata yang itu salat zuhur. Kenapa? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat zuhur di tengah hari, sedang di belakangannya hanya ada 1 atau 2 baris orang saja. Dan orang-orang yang lain sedang tidur, ada juga yang dagang. Jadi waktu itu Nabi salat zuhur berjamaah, tapi di belakang ini cuma ada 2 shaf. Yang lainnya ada sahabat yang tidur, yang lainnya ada sahabat yang di pasar, di dagang. Nah, gara-gara tadi jamaahnya sedikit, maka Allah turunkanlah jagalah salat yang 5 waktu, terutama salat al-wusta. Menurut Usamah bin Zaid, salat wusta itu ada salat zuhur. Kenapa disebut salat zuhur itu salat wusta? Karena dia berada di tengah-tengah apa? Siang. Makanya zuhur di tengah-tengah mataharinya. Ini menurut pendapat daripada Usamah bin Zaid. Begitu juga tadi pendapatnya siapa? Zaid bin Sabit. Ya, tidak bisa disalahkan. Karena masuk akal juga salat zuhur adalah salat yang matahari di tengah-tengah. Dan asbabun nuzul
ayat yang tadi, sebabnya diturunkan ayat jagalah salat lima waktu terutama salat wusta itu adalah ketika Nabi melaksanakan sholat zuhur bersama sahabatnya sedikit. Ibarat kata yang masjidnya tadi penuh, kalau sholatnya ketika sholat zuhur cuma 2 shaf aja ibarat kata. Yang lain sahabatnya ada yang tidur di rumah, ada yang dagang di pasar. Lalu Allah turunkan ayat tadi menunjukkan jagalah salat yang 5 waktu terutama salat wusta. Berarti salat wusta itu adalah salat di zuhur karena dia berada di waktu siang matahari. Saat itu para sahabat lagi kerja. Wallahu alam ya. Jadi ada yang mengatakan ini, mengatakan itu. Oke lah. Semuanya bisa saja diterima. Cuman yang paling kuat tadi ya, yang kulit adalah sholat asar. Kalau yang zuhur ini cuma prasangka para sahabat. Cuma prasangka para sahabat mengkiaskan dengan sebab diturunkannya ayat hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Tapi kalau yang asar tadi sudah memang ada dari ucapan Nabi bahwa itu adalah sholat asar al-wusta tadi. Jadi kalau ada pahamnya Zaid itu, ya. Itu pahamnya berarti tengah apa maksudnya? Pertengahan itu pertengah hari maksudnya. Pertengah hari. Ya, bukan pertengahan antara ya. sholat. Nah, kenapa? Karena apa tadi namanya? Mataharinya di tengah-tengah. Ya itu pertengahan tengah hari. Tengah hari. Nah, sebelum zuhur ada 2 salat, yaitu salat subuh dan salat isya. Dan sesudah zuhur ada salat asar dan salat maghrib. Ya ala kulli seperti itu. Cuman Zaid bin Sabit sama Zaid bin Sabit dengan Usamah bin Zaid ini, beliau mengatakan salat wusta itu adalah salat zuhur, cuman memprediksi saja. Tapi dengan ucapan Nabi yang kita sebutkan hadis-hadis yang sebelumnya, salat wusta itu salat asar kata Nabi. Karena begini ya, ini rumus ya, artinya rumus ini artinya bisa diperpegangi. Kalau seandainya ada hadis yang satu hadis dengan ucapan, yang satu hadis dengan perbuatan. Karena definisi hadis itu kan ya apa saja yang diucapkan Nabi, apa saja yang diperbuat Nabi, apa saja yang Nabi mengiyakan. Walaupun tidak mengucapkan, cuma Nabi diam, itu para sahabat melakukan itu di depan Nabi cuma diam, maka itu juga disebut hadis. Jadi ucapan, perbuatan dan diamnya Nabi itu semuanya disebut hadis. Nah, kalau seandainya ada hadis Nabi mengucapkan bla 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 dengan lisannya, yang di sini ternyata Nabi melakukan perbuatan yang tidak cocok dengan ucapan ini, maka kata ulama, ucapan Nabi ini lebih kuat daripada perbuatan Nabi. Kenapa? Karena perbuatan ini bisa saja khusus untuk Nabi. Contoh nih ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang untuk shaumul wisal. Shaumul wisal itu puasa 24 jam. Nabi melarang itu. Enggak boleh. Tapi ternyata prakteknya Nabi puasa 24 jam. Di sini Nabi melarang, tapi di sini Nabi melakukan. Jadi kan kayak kontradiksi gitu ya. Di sini Nabi melarang enggak boleh puasa 24 jam. Tapi di waktu lain Nabi puasa 24 jam. Lalu para sahabat ada yang mau ngikutin, kata Nabi jangan. Ini khusus aku, kata Nabi. Ini khusus aku. Aku enggak apa-apa, kalian enggak boleh. Sama juga dengan agama kita membolehkan seorang laki-laki menikah dengan 4 perempuan sekaligus. Ini poligami dengan 4 perempuan. Tapi dalam prakteknya Nabi apa ya? Nabi menikah lebih daripada 4. Perbuatan Nabi itu. Sampai ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11 istrinya Nabi. Nah, oleh karena itu kata ulama, kalau ada hadis, ya hadis A ucapan Nabi, tapi hadis B ini perbuatan Nabi.
Kata ulama, hadis dengan ucapan itu lebih kuat daripada hadis dengan perbuatan. Kenapa? Karena kalau ucapan itu umum. Tapi kalau perbuatan Nabi, bisa saja perbuatan itu khusus bagi Nabi, tapi yang lain tidak boleh melakukan. Udah dipaham kira-kira ya? Sama dengan salat wusta tadi ini. Kemudian hadis riwayat yang banyak sekali, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi dan sebagainya, bersumber daripada Abdullah bin Umar. Farawa Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladzi tafutuhu salatul asri fakannama watara ahlahu wa malahu. Orang yang meninggalkan salat asar itu tak ubahnya dengan orang yang meninggalkan harta dan keluarganya. Jadi kalau ada orang yang ketinggalan salat asar itu sama orang yang ketinggalan terpisah dari keluarganya dan hartanya. Ya ini enggak hidup membujang, istrinya enggak ada, hartanya enggak ada, habis semuanya. Jomblo. Jadi orang yang bisa jadi nih, orang yang sering meninggalkan salat asar itu adalah salat orang yang jomblo. Ya, jadi kalau ingin dapat jodoh ya rajin-rajin salat asar berjamaah. Ada syair berkata ilal malikil ghazmi wabnil hamami walaithil kutaibati fil musdahami. Kepada Raja Kerdil Ibnu Hamman dan singa pasukan dalam medan laga. Apa maksudnya ini? Walaqad ataina Musa wa al-furqan. Ya ala kulli seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini cuman ada dua pendapat saja al-wusta itu ya. Ada yang mengatakan salat asar dan itu pendapat paling kuat. Ada yang mengatakan salat wusta itu adalah salat zuhur. Tidak ada satupun yang kita lihat di sini yang mengatakan salat wusta itu ada salat subuh. Tidak ada yang mengatakan demikian. Wallahu a'lam bis-bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya semua insyaallah.